A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia kita, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Baik, saya Muhammad Wijaksan mewakili penyelenggara acara ini, yaitu grup CC and Friends for Allah dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Abdul Hayy MA dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, Kami juga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita selalu eh, diberi kesehatan dan kekuatan untuk berbuat kebaikan sehingga bernilai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kajian tata cara sholat yang benar dan khusyuk kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Alhamdulillah, dan Ustaz juga sudah bersiap dan berkenan hadir untuk mengajar kita semua, dan akan dilanjut lagi materinya yang kemarin. Eh, Bapak Ibu yang ingin mendengarkan ulang kajian ini dapat diakses di link YouTube CC and Friends. Dan seperti biasa, kajian kita akan diisi materi oleh Ustadz selama 60 menit. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab selama 30 menit. Untuk kelancaran penyampaian materi selama 60 menit, perkenankan kami untuk menonaktifkan semua speaker kecuali speaker Ustadz dan moderator. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami langsung saja persilakan kepada Ustadz untuk memaparkan materinya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. أدى الأمانة وبلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات الله عليه وسلامه وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس الطيب أن يجمعنا وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. Telepon kita ada nih. Alhamdulillah, Iya. syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mana hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu tentang hal yang paling penting dalam agama ini setelah syahadatain, yaitu bagaimana tata cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perintahnya, sallu kama ra'aitumuni salli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Dan ini adalah merupakan kajian atau pertemuan yang kedua tentang salat. Pada pertemuan yang lalu
alhamdulillah kita sudah membahas beberapa hal, di antaranya tentang apa itu salat, pentingnya salat, dan hal-hal atau 5 hal yang mesti kita perhatikan sebelum memulai salat, yang diistilahkan oleh ulama dengan syarat sah salat, di mana salat kita tidak akan diterima atau tidak dianggap sah apabila 5 hal tersebut belum terpenuhi. Dan juga kita sudah mempelajari atau membahas 3 rukun dari rukun-rukun salat. Sebelum kita melanjutkan pada rukun selanjutnya, yaitu rukun keempat, ada baiknya kita mengulang secara cepat, tidak secara rinci, agar kita bisa kembali mengingat atau tidak melupakan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Jadi, saya ulangi kembali bahwa ada 5 hal yang perlu dipersiapkan atau perlu diperhatikan sebelum kita memulai salat. Karena jika 5 hal ini atau salah satu dari 5 ini tidak terpenuhi, maka salat kita tidak dianggap sah. Hal yang pertama kita sebutkan kemarin adalah tentang bahwasanya betul-betul diperhatikan bahwa waktu salat sudah masuk. Jadi ketika orang salat bukan pada waktunya, dia salat sebelum waktunya atau setelah waktunya, maka salatnya tidak sah. Karena Rasulullah mengatakan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena salat itu sudah ditentukan waktunya. Dan hal-hal yang berkaitan itu seperti azan atau awal kapan waktunya salat, ada awal waktu, ada akhir waktu, dan ada antara keduanya. Dan juga tentang azan, tentang iqamah, itu sudah kita bahas. Kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah pastikan dari 2, suci dari kotoran dan suci dari hadas. Suci dari kotoran dipastikan bahwasanya pakaian kita, badan kita, dan tempat yang kita tempati salat harus dan suci. Nah, kemudian suci dari hadas. Dari 2 hal, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar diangkat melalui atau dihilangkan dengan cara mandi, dan hadas kecil diangkat atau dihilangkan dengan cara berwudu. Juga kita sudah bahas. Nah, insya Allah akan ada pertemuan membahas secara khusus bagaimana tata cara bersuci. Baik itu dari kotoran ataupun dari hadas kecil dan besar. Kemudian hal yang ketiga adalah pastikan bahwasanya kita benar-benar sudah menutup aurat, baik itu laki ataupun perempuan. Kemudian hal yang keempat, dipastikan bahwasanya betul-betul kita sudah menghadap kiblat. Sudah kita menghadap kiblat. Sudah juga kita jelaskan bagaimana tata cara menghadap kiblat bagi orang yang berdiri ataupun orang yang salat dalam keadaan berbaring. Dan juga kita bagi 2, bagaimana tata cara menghadap kiblat bagi orang yang melihat Ka'bah secara langsung dan orang yang tidak melihat Ka'bah secara langsung. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah niat. Bahwasanya harus ada niat ketika kita ingin salat. Karena niat inilah yang membedakan salat kita, apakah salat karena Allah atau karena yang lain, dan membedakan antara salat yang lain dengan salat yang lain. Apakah itu salat asar atau maghrib, niatlah yang membedakan. Nah, kemudian setelah itu kita masuk untuk memulai salat. Nah, ketika kita ingin memulai salat, kita pernah sebutkan bahwasanya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Dan kita mesti harus bisa membedakan. Ada istilah atau diistilahkan oleh ulama bahwasanya ada rukun-rukun salat, ada wajib-wajib salat,
dan ada sunnah-sunnah salat. Nah, untuk apa kita membedakan itu? Agar ketika kita lupa salah satu dari hal rukun atau wajib atau sunat, nah, itu nanti kita bisa tahu apakah itu bisa ditutupi dengan sujud sahwi ataukah tidak cukup dengan sujud sahwi. Nah, kita pernah katakan bahwasanya semua rukun-rukun salat itu sama sekali tidak ada toleransi untuk meninggalkan secara sengaja atau tidak sengaja. Dan tidak cukup diganti dengan sujud sahwi. Ketika kita melupakan salah satu rukun, maka kita harus kembali pada rukun tersebut atau mengulangi rukun tersebut. Nah, berbeda dengan wajib. Hal-hal yang wajib tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja, akan tetapi jika kita lupa melakukannya, itu boleh dengan mengganti pada akhir salat itu dengan sujud sahwi. Adapun sunnah ketika ditinggalkan maka tidak mesti atau tidak harus diganti dengan atau ditutup dengan sujud sahwi. Nah, yang paling pertama adalah tentang rukun-rukun salat. Nah, rukun-rukun salat kita sudah sebutkan bahwasanya itu secara keseluruhan 14 atau 15. Ikhtilafnya cuma ikhtilaf istilah saja. Sudah kita bahas tentang atau 3 rukun dari rukun salat dan hal-hal yang mengikuti rukun tersebut. Ada wajibnya dan ada sunnahnya. Yang paling pertama dari rukun tersebut adalah berdiri. Ketika kita ingin salat fardu, maka rukun harus berdiri. Tidak boleh tidak. Harus berdiri. Bagi orang yang mampu, jika ia salat dalam keadaan duduk, maka salatnya tidak sah. Nah, ketika kita berdiri ingin salat, maka tentunya ada sunnah-sunnah yang mengikuti tata cara berdiri tersebut. Dan itu sudah kita juga sebutkan. Di antaranya, sebelum itu, mengambil sutra atau penghalang. Penghalang di depan kita, agar jika ada orang yang ingin lewat, dia bisa lewat depan kita atau setelah penghalang tersebut. Kemudian juga di antaranya ada siwak sebelum kita memulai. Nah, kemudian hal yang kedua atau rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah Allahu Akbar. Adalah lafaz Allahu Akbar. Itulah takbiratul ihram. Kemudian ada wajib-wajib dan sunnah-sunnah dan ada sunnah-sunnah yang mengikuti takbir tersebut atau lafaz Allahu Akbar, yaitu dengan cara mengangkat tangan baik itu sejajar dengan bahu ataukah sejajar dengan telinga. Itu adalah sunnah-sunnahnya. Begitu juga ketika kita setelah mengangkat kemudian menurunkan, maka tangan kanan berada di atas tangan kiri dan diletakkan di dada ataukah di atas pusar. Itu sudah kita jelaskan secara detail. Dan hal-hal yang tidak boleh seperti meletakkan di atas pinggang itu tidak boleh atau diistilahkan dengan al-ikhtisar. Ataukah juga setelah itu tidak boleh mengangkat pandangan ke atas langit, ke atas. Kemudian yang dilarang juga dalam keadaan at-tashbik seperti ini. Kemudian al-furquah, saling membunyi-bunyikan tangan seperti ini. Ataukah juga menutup mata. Dan yang disunnahkan pada saat itu yang dianjurkan adalah mata kita setelah takbir maka menuju atau menatap pada tempat sujud. Ya, jadi itu hal-hal yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Di takbiratul ihram kenapa dikatakan al-ihram? Artinya pengharaman. Hal-hal yang boleh di luar salat seperti makan, minum atau hal yang lain yang boleh ketika takbir maka semuanya menjadi haram. Tidak boleh dilakukan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, makanya dikatakan takbiratul ihram. Kemudian setelah takbiratul ihram, sebelum masuk rukun yang kedua yaitu al-Fatihah, ada istilahnya wajib-wajib qauliyah dan yang lain. Seperti membaca istiftah atau doa al-iftitah. Sudah juga kita sebutkan ada beberapa lafaz di antaranya Allahumma ba'id baina khataaya ila akhir atau Allahu akbar kabira. Kemudian lafaz-lafaz yang lain. Kemudian kita masuk atau setelah ta'awudz, kita masuk pada rukun yang kedua atau rukun yang ketiga adalah membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, dan sunnahnya Rasulullah membaca secara muqatta'ah. Artinya ayat per ayat, bukan menyambung alhamdulillahirabbil alamin tidak bernafas sampai terakhir, tapi dibaca satu ayat. Kemudian
Sunnahnya setelah itu adalah membaca amin, dan setelah waladhdallin, kemudian membaca surah yang lain setelah Al-Fatihah. Kemudian sebelum kita masuk pada rukun selanjutnya, selanjutnya itu ruku dan tumakninah, maka kita mengatakan Allahu Akbar. Jadi diam sejenak, kemudian Allahu Akbar, takbir. Takbirnya disertai dengan mengangkat tangan seperti dengan sunnah-sunnah yang lain yang sudah kita jelaskan, bahwasanya ketika kita mengangkat tangan, maka caranya adalah dua ini, telapak tangan kita menghadap kiblat dan sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan telinga. Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita, yaitu kita akan masuk pada rukun selanjutnya, yaitu rukun yang keempat dan yang kelima. Apa itu? Yaitu ruku. Nah, sekarang kita akan ruku. Kita akan ruku dan tumakninah. Nah, sudah kita sebutkan hadis yang lalu, itu hadisul musi, diistilahkan ulama musi'us shalah, orang hadis tentang seorang lelaki yang salat dan ditegur oleh Rasulullah SAW. Nah, beliau mengatakan summarka hatta tatma'inna raki'an. Jadi setelah membaca surah Al-Fatihah dan surah lain, maka rukuklah hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu mutmain, betul-betul sudah mutmain. Jadi ada rukun di sini. Jadi ruku, kemudian sambil ruku harus ada itmi'anan, harus tumakninah. Ulama mengatakan kapan dikatakan tumakninah, itu qadr tasbih. Jadi setelah jadi masalahnya itu panjangnya itu sekitar 1 tasbih. Subhanallah, sudah. Dan itu sudah masuk tumakninah. Nah, kemudian dari rukun ini, jadi itu rukunnya, artinya kalau melakukan itu saja, sudah melakukan itu saja, maka sudah dianggap nanti sah salatnya. Akan tetapi yang lain itu yang mengikuti rukuk seperti wajib dan sunnahnya, kan, itu apa? Cuma mengikuti saja. Jadi apa wajibnya? Yang pertama adalah sebelum tasbih, sebelum bacaan, kan. Jadi sunnah yang mengikuti rukuk tersebut atau tata cara rukuk tersebut, dan yang pertama, kan, harus, kan, punggung kita itu harus betul-betul istiwa, harus betul istiwa uzhar, betul-betul lurus, kan, seperti ini. Jadi kepala tidak diangkat ke atas atau kepala tidak seperti ini. Jadi betul-betul lurus seperti ini. Jadi ada mihabdir ras, kan? Jadi tidak menurunkan. Jadi dan ada miraf dan juga tidak mengangkat. Nah, ketika kita lurus seperti ini, maka hal yang selanjutnya yang perlu kita ketahui, perhatikan adalah posisi tangan. Posisi tangan kita ketika rukuk di mana? Diletakkan di mana dan bagaimana caranya? Nah, posisi tangan itu diletakkan pada lutut. Jadi posisi tangan seperti dalam gambar, posisi tangan diletakkan dalam lutut. Jadi di atas lutut. Tidak boleh di atas lutut di bagian paha dan tidak boleh di bawahnya. Jadi tidak boleh di atasnya dan tidak boleh di bawah. Jadi pas meletakkan di bagian lutut. Nah, jari dalam keadaan terbuka seperti ini menggenggam lutut. Jadi menggenggam seperti dalam gambar, ya. Jadi terbuka dan menggenggam lutut. Kemudian muba'adatul adudain. Bagian kita ini itu tidak rapat seperti ini, kan? Karena ada juga yang ada yang ruku dalam keadaan itu adutnya melengket seperti ini sampai ketiaknya tidak kelihatan, kan? Jadi melengket seperti ini. Jadi harus terbuka seperti ini, kan? Sambil memegang lutut, kan? Menggenggam lutut. Nah, setelah sempurna kita ruku, betul-betul sempurna ruku, maka setelah itu mulailah kita membaca tasbih. Jadi yang tadi sunnah. Nah, sedangkan tasbih adalah wajib. Satu tasbih adalah wajib. Membaca subhana rabbiyal azim itu adalah wajib. Nah, ketika saya mengatakan wajib, ketika ditinggalkan atau lupa, maka nanti ditutup atau diganti dengan sujud sahwi. Itu kalau yang wajib. Jadi kita membaca subhana rabbiyal azim. Ataukah tasbih-tasbih yang lain seperti subuhun qudusun rabbul malaika war ruh, ataukah subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal azamah,
Dan itu adalah zikir-zikir tentang ruku. Ketika kita ruku, ataukah cukup baca subhana rabbiyal azim, wajibnya satu, ataukah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, pada saat ruku kan perlu diingat bahwasanya kita dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Jadi dalam keadaan ruku dan sujud itu tidak boleh membaca Al-Qur'an, tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi Rasul mengatakan la yaqra'ul Qur'an fi ruku'. Beliau mengatakan ala inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan. Jadi Rasul mengatakan saya dilarang, kan Allah melarang saya untuk membaca ayat Al-Qur'an dalam keadaan ruku dan dalam keadaan sujud. Jadi itu tentang ruku. Jadi kita selesai ruku. Nah, sekarang kita akan masuk pada rukun selanjutnya yang ke-6 dan ke-7. Tapi sebelum itu kan masih ada, jadi kita arrafu minar ruku. Kita akan bahas itu disertai dengan takbir. Kan? Jadi takbirnya silakan, tapi takbirnya di sini bukan Allahu Akbar. Kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Ini juga wajib. Kan? Jadi semua takbir dalam salat termasuk juga Sami Allahu liman hamidah adalah wajib salat. Kecuali satu, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah rukun, tidak boleh ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja. Batal salat kan ketika itu ditinggalkan. Nah, sedangkan takbir yang lain, takbir intikal yang lain termasuk Sami Allahu liman hamidah itu adalah wajib. Jika ditinggalkan atau lupa, maka ditutup dengan sujud sahwi. Jadi, kita bangun dari ruku dan Allahu Akbar. Caranya tetap kita mengangkat tangan seperti yang kita jelaskan, menghadap kiblat jari ini, kemudian sejajar dengan mankibain atau ka'aluznain, bahu atau telinga. Nah, sekarang kita masuk pada rukun yang ke-6 dan ke-7. Apa itu? Yaitu i'tidal. Jadi bangun dari ruku, i'tidal dan tuma'ninah. Nah, disertai juga dengan tuma'ninah. Jadi i'tidalnya adalah rukun, tuma'ninahnya juga rukun. Jadi itu yang rukun. Nah, bagaimana? Jadi kemudian saya ingat kembali, rukun ini selalu diikuti dengan wajib dan selalu diikuti dengan sunnah. Nah, tata caranya itulah yang atau disebut dengan sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Jadi faiza rafa'a ra'sahu, dan sebagaimana hadis dari Abi Humaid, faiza rafa'a ra'sahu, ketika menghikayatkan menceritakan bagaimana cara Rasulullah SAW, faiza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Jadi sampai semua kembali pada posisinya. Jadi ketika kita berdiri dan sebelum ruku, posisi bagaimana? Nah, ketika kita bangun dari ruku, maka kembalilah pada posisi semula. Jadi betul-betul berdiri. Betul-betul berdiri tegak. Nah, bagaimana posisi tangan? Bagaimana posisi tangan? Apakah kita kembali seperti ini? Ataukah kita irsal? Atau meluruskan tangan ke bawah? Itu juga ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya seperti biasa, bahwasanya karena hadisnya Abu Muhammad mengatakan hatta ya'udu kullu faqarin makanahu, sampai segaranya itu kembali pada posisinya, maka posisi tangan pada asalnya adalah di bawah, kan? Bukan seperti ini. Kan? Jadi kembali pada itu pendapat jumhur. Nah, pendapat ulama lain tidak. Dia mengatakan posisi tangan ketika kita salat adalah seperti ini. Maka ketika kita bangun dari ruku tentunya kembali seperti ini. Jadi ulama ikhtilaf tentang hal itu. Nah, yang manapun kan boleh-boleh saja. Kan? Jadi kalau menurut pendapat Al-Hanabilah, Imam Ahmad yang katakan yang mana saja silahkan, mau diturunkan atau meletakkan sini, semuanya itu adalah benar. Nah, sedangkan menurut Asy-Syafi'iyah dan juga pendapat Al-Ahnaf, Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah dan mazhab Asy-Syafi'iyah, maka yang disunnahkan adalah ba'du Syafi'iyah itu meletakkan tangan seperti ini. Dan jadi kembali mengatakan posisi kembali ke semula adalah seperti ini. Jadi ba'dul Hanafiyah dan ba'du Syafi'iyah itu kembali seperti ini, dan ini dirajihkan atau dipilih kalau ulama sekarang adalah Ibnu Baz dan juga Syekh
Al-Utsaimin. Ibnu Utsaimin rahimahullah taala memilih bahwasanya ketika kita i'tidal maka tangan kita seperti ini. Nah, sedangkan kan jumhur ulama Syafi'iyah dan yang lain itu mengatakan bahwasanya irsal, dan ini dipilih ulama sekarang yang mutaakhirin, dipilih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Jadi itu tentang posisi tangan ketika kembali berdiri. Nah, kemudian al-qauliyah, kan, ucapan atau tasbih yang kita baca ketika kita berdiri. Jadi yang mengatakan yang ma'ruf, kan, yang sudah kita tahu, Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban fi. Jadi kata Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ataukah Allahumma Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd mila samawati wa mila al-ardi wa mila ma bainahuma wa mila ma syi'ta min syai'in ba. Jadi yang mana kita baca silahkan. Nah, setelah itu kan, jadi ingat harus ada tumanina. Setelah itu kita akan masuk, kan, kita akan masuk pada rukun selanjutnya. Jadi kita akan takbir kembali, kita akan mulai takbir. Jadi sebelum kita masuk pada rukun selanjutnya adalah kita takbir kembali Allahu Akbar. Yaitu untuk takbir ini menuju apa? Menuju sujud. Menuju sujud. Sebelum sampai ke sujud, kan, di sini Rabbana lakal hamdu. Jadi gambar selanjutnya nomor 8 silakan di. Nah, sebelum sujud. Nah, sekarang jadi melakukan sujud sambil takbir, kemudian meletakkan kedua lutut terlebih dahulu dari kedua tangan, atau boleh melakukan sebaliknya. Jadi ketika kita rukuk, ketika kita ingin sujud, jadi dari i'tidal mengatakan Allahu Akbar. Nah, yang jadi pertanyaan adalah yang paling duluan sampai ke lantai, kan, tangan atau lutut? Tangan atau lutut. Nah, ulama berbeda pendapat ke dalam dua pendapat. Jumhurul ulama mengatakan bahwasanya yang didahulukan adalah lutut. Yang didahulukan adalah lutut. Sebagaimana hadis Wa'il. Jadi apa perbedaan? Jadi dari mana perbedaan tersebut? Ada dua hadis, kan? Jadi ada dua hadis dalam permasalahan ini. Yang pertama adalah hadis Wa'il Ibnu Hajar yang menjelaskan bahwasanya dia melihat Rasulullah ketika dia ingin sujud maka mendahulukan lututnya daripada tangannya. Nah, kemudian sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif, kan? Hadis ini dhaif. Ada perawi yang dhaif. Kita tidak akan sebutkan secara tafsili. Kemudian ada sahabat yang melakukan hal seperti itu, yaitu Umar ibn Khattab. Ketika dia ingin sujud maka mendahulukan ar-rukbatain. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian pendapat yang kedua berlandaskan pada hadisnya Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, dan la tabruk kama tabrukul ba'ir, bahwasanya ketika kamu ingin sujud maka jangan turun seperti onta. Karena onta itu ketika turun dia meletakkan dia tangannya dulu, jadi kemudian baru kakinya. Jadi kita wal yada yadaihi qabla rukbatai, maka letakkanlah tanganmu dulu sebelum rukbatai. Tapi yang manapun kita lakukan insyaallah kan semuanya punya dalil, ulama punya dalil. Jadi setelah sampai kita akan sujud. Kita perhatikan ketika kita sujud. Jadi ini sujud ini perlu diperhatikan ya, betul-betul. Cara sujud perlu diperhatikan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwasanya keadaan yang terdekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sujud. Jadi aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih bahwa sajid. Bahwasanya seorang hamba ketika dia sujud maka pada saat itulah dia dekat kepada Tuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala gunakanlah waktu-waktu tersebut untuk meminta sesuatu atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu perhatikan bagaimana tata cara sujud yang betul. Ya, karena itu adalah posisi terdekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah mengatakan ketika kita sujud, kan,
Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya umirtu an asjuda ala sab'ati a'udhu. Bahwasanya saya diperintahkan untuk sujud menggunakan 7 ya, 7 anggota badan. Ya. Beliau mengatakan yang pertama adalah jabha wa asyara ila anfi. Jadi dua, yang pertama adalah jabha dan hidung. Itu harus rapat. Jadi harus rapat. Jadi tidak boleh ini rapat kemudian hidung tidak, ataukah hidung rapat kemudian dahi tidak, jabha tidak. Nah, yang kedua adalah al-kaffain. Dua tangan ini betul-betul harus rapat. Jadi tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini, atau tidak boleh seperti ini. Dan ada juga biasa seperti ini. Ya, yang rapat cuma bagian sini. Tidak. Jadi harus dipastikan bahwasanya dua ini betul-betul rapat ke lantai. Jadi 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian ar-rukbatain, lutut. Ketika kita sujud, betul-betul lutut harus rapat ke lantai. Berarti 4 dan 5. Kemudian wa atraful qadamain, jari-jari kaki. Jadi jari kaki juga harus rapat. Jadi harus rapat ke lantai, jadi tidak boleh terangkat. Jadi itu ketika kita sujud, maka 7 anggota ini betul-betul harus dipergunakan. Jadi jabha dan anf, hidung, kemudian telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki itu harus rapat ke lantai dan sujud. Ini juga atraful qadamain itu mustaqbilal kiblat, itu menghadap kiblat, jadi terlipat seperti ini. Nah, kemudian hal yang lain, jadi itu adalah yang harus ya. Kemudian hal yang lain, sunnah yang lain ketika kita sujud, kan, siku ini kan tidak boleh rapat ke lantai, kan. Jadi Rasulullah mengatakan, jadi kelihatan bisa talkal, bahwasanya ketika kau sujud jangan seperti anjing. Anjing itu ketika dia seperti ini ya, dia rapatkan. Nah, kemudian ini juga yang harus terbuka, ya, dia terbuka seperti ini. Kecuali kalau salat sendiri, ya sebisanya lebih bagus. Kemudian ketika salat jamaah sekadarnya saja, dan jelas tidak mengganggu orang samping kiri dan samping kanan kita. Kemudian posisi telapak tangan di mana? Kan? Jadi bisa ketika kita meletakkan di lantai, bisa sejajar dengan al-mankibain atau uzunain. Jadi dia seperti ini ataukah sejajar dengan uzunain. Jadi itu tentang fi'liyah. Jadi sunnah al-fi'liyah, hal-hal yang perhatikan ketika kita sujud. Nah, kemudian bacaan. Jadi masuk pada bacaan ketika kita sujud, yang ma'ruf, yang masyhur, atau yang kita tahu adalah subhana rabbiyal a'la. Yang wajib sekali. Nah, kemudian selanjutnya subhana rabbiyal a'la adalah sunnah. Jadi ingat, ketika saya mengatakan wajib, berarti harus diingat. Ketika lupa, itu bisa diganti dengan bisa diganti dengan sujud sahwi, atau membaca yang lain, subhanallahi rabbul malaikati wa subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azam. Itu bisa dibaca. Nah, setelah sujud, bisa membaca atau dianjurkan, diperintahkan untuk membaca doa pada saat itu. Jadi perbanyak doa ketika kita sujud. Karena Rasulullah mengatakan bahwasanya pada saat itu kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah waktu tersebut untuk membaca atau memperbaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk pada jadi hal yang lain juga ya. Ketika kita sujud, lihat paha itu, dan paha tidak melengket, perut dan juga antara betis dengan paha tidak melengket. Jadi seperti yang dalam gambar, betul-betul terbuka. Ketika terbuka, paha juga jauh dari perut, jauh dari betis. Kemudian yang belakang juga, kan, perhatikan juga bagian yang belakang kaki kita itu rapat, kan, bukan terbuka seperti ini. Jadi ketika sujud, dan posisi kaki yang di belakang itu bukan seperti ini, saya, akan tetapi dirapatkan. Jadi dirapatkan seperti ini. Jadi rapat kedua kaki. Jadi itu yang sunnah. Dan kemudian perlu diperhatikan, ada ulama yang lain, ulama membedakan antara tata cara untuk lelaki dan perempuan. Lelaki, tapi yang sahih bahwasanya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya
tata cara salat ketika kita sujud itu berbeda lelaki antara perempuan. Itu tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Maka sama saja. Jadi yang sunnah yang disebutkan Rasulullah, tata cara Rasulullah, itu juga lah yang sunnah pada perempuan. Nah, sekarang kita akan masuk pada apa? Rukun yang selanjutnya, yang ke-10 dan 11. Tentunya belum masuk adalah kita takbir lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar tanpa mengatakan Allahu Akbar. Untuk rukun selanjutnya kan 10 dan 11 yaitu al-julus bainas sajadataini wa tuma'ninah. Yaitu duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud dan tuma'ninah. Harus ada tuma'ninah. Rasulullah mengatakan summarfa hatta tatma'inna jalisan. Setelah sujud maka bangunlah sampai benar-benar kamu mutmainnah jalisan. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minas sujud lam yasjud hatta yastawi jalisan. Dia tidak sujud lagi sampai dia benar-benar duduk. Kan? Jadi ingat, harus benar-benar kita duduk. Karena ada juga salat kan sujud belum sampai duduk sudah turun lagi. Kan? Jadi belum lurus begini, jadi dia baca tasbih Rabbil sampai atas sudah selesai langsung lagi. Jadi betul-betul harus yastawi jalisan. Betul-betul sudah duduk. Baru setelah itu baru boleh kembali sujud yang selanjutnya. Jadi, nah kemudian tata cara duduk kan? Atau sunanul fi'liyah. Tata cara duduk. Bagaimana posisi duduk ketika kita duduk antara dua sujud, yaitu duduk al-iftirash. Karena ya duduk ketika kita salat itu ada 3 cara. Kan? Ada 3 cara. Yang pertama adalah iftirash, yang kedua adalah al-iqa, yang ketiga adalah tawarruk. Langsung dari Mesir, Ustaznya. Jadi iftirash, Ya, bicara langsung. kemudian al-iqa, kemudian at-tawarruk. Nah, tawarruk ini nanti kita akan sebutkan nanti pada rukun yang ke selanjutnya, yaitu tentang ketika kita tasyahud akhir. Nah, kita akan sebutkan dulu iftirash dan al-iqa. Ini bisa digunakan dilakukan pada waktu kita duduk antara dua sujud. Yang pertama adalah al-iftirash. Apa itu al-iftirash? Yaitu posisinya kaki kanan. Jadi kaki kanan jadi nasbu al-yumna, qadamul yumna. Jadi berdiri seperti ini kan, seperti dalam gambar ini. Kemudian wa yaftashirul yusra. Kemudian sedangkan yang kaki kiri iftirash, itu iftirash diposisikan seperti ini. Diposisikan iftirash lurus seperti ini. Kemudian wa yaqudu alaih. Kemudian duduk di kaki kiri tersebut. Kan, kaki kiri itu. Jadi kaki jadi iftirash itu kaki berdiri kanan, kemudian diiftiraskan bagian kiri, kemudian duduk di kaki kiri. Itulah katakan al-iftirash. Jadi dalam gambar posisi seperti itu, jari dilipat seperti ini kalau bisa, dan bisa juga seperti kalau memang tidak bisa seperti itu, maka boleh berdiri seperti ini. Nah, kemudian duduk di kaki itu namanya al-iftirash. Nah, kemudian bentuk yang kedua, cara yang kedua duduk kan, itu adalah al-iqa. Jadi seperti ini, semuanya berdiri, yamin, yumna dengan yusra itu berdiri seperti ini, seperti yang iftirash itu. Kemudian duduk di tumit. Jadi itu bukan salah. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya itu termasuk sunnah. Itu termasuk sunnah. Jadi jika ada yang melakukan seperti itu jangan disalahkan. Yang tidak ada, yang tidak disebutkan dalam sunnahnya itu adalah yang duduk biasanya posisi kakinya seperti ini, kemudian duduk di atasnya. Bukan itu. Yang ada adalah seperti ini. Kemudian duduk di atas kaki. Jadi yang ada iftirash seperti ini. Kemudian yang kedua adalah seperti ini. Itu namanya al-iqa. Jadi posisi duduk ketika dua sujud itu boleh antara salah satu dari dua itu, iftirash atau al-iqa. Di sini tidak disebutkan dalam gambarnya. Nah, kemudian itu posisi kaki. Dan kemudian tangan. Tangan diletakkan di mana? Jadi kita bisa memilih antara dua hal, diletakkan di atas paha, ataukah di lutut. Jadi seperti gambar dalam ini ada dua gambar.
Jadi gambar 16 itu di atas paha, kemudian gambar yang ke-17 itu diletakkan di lutut. Jadi hadis Iqa, ya hadisnya Ibnu Abbas, kemudian al-iftiras itu adalah hadisnya Aisyah. Kemudian italatul jilsah. Nah, italatul jilsah yang sunnahnya juga bahwasanya ketika kita duduk itu panjang kan. Jadi bukan hanya sekedar duduk saja, tapi disunnahkan juga agar panjang. Bahkan dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'udu bainas sajadataini hatta yuqal qad aham. Jadi Rasulullah itu saking lamanya, jadi Anas menceritakan, ketika beliau duduk antara dua sujud, hatta yuqal qad aham, sampai-sampai orang mengira bahwasanya kayaknya Rasulullah sudah lupa salat. Kayaknya Rasulullah dalam keadaan tasyahud. Jadi seakan-akan saking panjangnya itu seakan-akan orang ini belakangnya menganggap bahwasanya kayaknya Rasulullah sedang lupa sampai dia tidak sujud kembali. Itu menceritakan bahwasanya begitu lamanya sujud berduduk antara dua sujud. Kemudian bacaannya atau dengan al-wajibat. Wajib yang pertama satu kali itu ketika kita duduk membaca Rabbi ghfirli. Nah, yaitu bacaan ketika kita duduk antara dua ataukah Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, ataukah Rabbi ghfirli. Itu bacaan ketika kita duduk antara dua sujud. Nah, setelah itu kan sekarang kita sudah selesai satu rakaat. Jadi itu saja yang terulang. Nah, sekarang kita akan masuk pada atau bangun dari sujud. Bangun dari kita sujud kembali ya setelah itu. Jadi kita sujud kembali dengan cara yang kita sebutkan tadi. Kan? Kita tidak akan sebutkan lagi secara sempurna. Setelah duduk kita sujud kembali dengan cara yang tadi, posisi yang tadi ketika kita sujud, tangan ini ya, kita sujud dengan menggunakan 7 anggota badan, dahi, hidung, kedua telapak tangan, kemudian lutut, 2 lutut, dan jari-jari kaki. Ini menghadap kiblat, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga, terbuka seperti ini. Nah, setelah itu kita bangun dari sujud. Sebelum berdiri, maka ada istilahnya duduk lagi. Kan? Ada namanya jilsah. Jadi ada juga duduk sebelum berdiri, dan ini juga adalah sunnah. Kan? Jadi kebanyakan banyak orang setelah sujud itu langsung berdiri ke atas. Kan? Padahal ada sunnahnya antara berdiri dengan sujud, yaitu ada duduk. Ya, jadi duduk dulu sebelum kembali berdiri. Ini dalam hadis Malik bin Al-Huwairits, beliau mengatakan bahwasanya lam yanhat hatta yastawi jalisan. Jadi Rasulullah tidak berdiri sebelum beliau duduk. Yastawi jalisan, betul-betul duduk. Nah, kemudian setelah duduk kan, jadi tidak ada bacaan, di situ tidak ada bacaan ketika duduk sebentar saja. Kemudian kita akan berdiri. Nah, ketika kita berdiri ke atas, kita berdiri juga ada tata caranya. Ya, jadi ulama berbeda pendapat apakah ketika kita berdiri itu menopang menggunakan tangan ataukah menggunakan lutut. Ya, jadi berbeda lagi di sini. Sama dengan ketika kita turun untuk sujud, apakah tangan duluan atau rukbatain ataukah lutut. Nah, sama di sini juga. Ketika kita berdiri, apakah kita bertopang berdiri menggunakan tangan ataukah cukup dengan menggunakan lutut. Jadi ulama ikhtilaf di sini. Kita perlu ingatkan bahwasanya ketika kita mengatakan ulama berbeda pendapat pada hal tersebut, maka kedua-duanya mempunyai dalil. Jadi jangan terlalu cepat atau menyalahkan atau sampai membedakan. Jadi ketika ulama berbeda pendapat, tentunya masing-masing mempunyai dalil. Nah, jadi yang pertama ulama mengatakan bahwasanya ketika kita berdiri maka kita bertumpu pada 2 lutut. Ini adalah pendapatnya Al-Hanafiyah dan juga Al-Hanabilah dan juga mazhab Az-Zahiri, dan dipilih oleh untuk sekarang Imam Syekh
Ibnu Baz dan juga Syekh Ibnu Utsaimin. Bahwasanya ketika kita berdiri maka kita bertumpu pada dua lutut. Dua lutut. Berdalilkan apa? Berdalilkan dengan hadis Wa'id Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya wa idza nahada kan yanhad ala rukbatai. Jadi ketika beliau berdiri atau Rasulullah berdiri, maka berdiri dengan menggunakan rukbatai, artinya bertopan pada kedua lututnya. Dan perbuatan ini dari sahabat yang diambil oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ketika berdiri dan dari sujud itu beliau berdiri dengan bertopan pada lututnya. Kemudian pendapat yang lain kan, dan ini adalah pendapatnya Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan dipilih oleh Al-Imam Al-Albani dan kebanyakan ulama al-muhaqqiqin dan ahlul hadis, bahwasanya ketika kita berdiri maka bertopan kan, dengan kedua tangan. Ini berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan yaitu Malik Al-Huwairis, beliau mengatakan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi salatihi wada'a yadayhi 'alal ardh. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berdiri dari salatnya dan ingin berdiri pada waktu salat dari sujudnya itu, maka meletakkan kedua tangannya 'alal ardh, di lantai. Kan kama yada'u al-ajil, sebagaimana kan meletakkan, ini yang hadisnya dhaif ya, Ibnu Abbas kan. Yang pertama saya sebutkan adalah hadisnya apa? Malik bin Al-Haris, fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsani jalasa wa tamada al-ard. Jadi ketika dia mengangkat kepalanya atau ingin berdiri, maka beliau tamada al-ard. Jadi bertopang pada lantai, bertopang pada lantai. Nah, pendapat yang kedua ini berbeda lagi. Ya. Ketika bertopan dengan menggunakan dua tangan, apakah posisi tangan seperti ini ataukah posisi tangan seperti ini? Ya, inilah yang saya tunjukkan dalam gambar. Jadi untuk pendapat yang kedua, ini adalah pendapat kedua. Jadi menggunakan kedua tangan. Jadi apa? Menggunakan kedua tangan. Pendapat yang kedua, ketika kita ingin berdiri bertopan dengan dua tangan. Caranya bagaimana? Seperti ini ataukah seperti ini? Jadi berdiri seperti ini atau seperti ini, kan? Jadi banyak ulama bahwasanya itu bertopan dengan, jadi pendapat yang kedua ini kebanyakannya mengatakan bertopan dengan seperti ini. Nah, yang begini dan itu berdalilkan dengan hadis yang Ibnu Abbas bahwasanya ketika Rasulullah berdiri seperti al-ajin, seperti orang yang sedang membuat roti. Jadi orang membuat roti itu posisi tangannya ketika membuat roti itu apa istilahnya ketika roti itu diaduk-aduk seperti ini dan ingin ada yang seperti ini dan ada juga yang seperti ini. Jadi ulama menafsirkan bahwasanya posisi tangannya seperti ini karena al-ajin ketika mengadon rotinya itu menggunakan ininya. Jadi tetapi hadisnya sebagian ulama mengatakan bahwa hadis Ibnu Abbas ini adalah hadisnya dhaif. Jadi ketika kita ingin berdiri dari sujud boleh kan menggunakan lutut dan juga boleh menggunakan kedua tangan. Jadi sekarang masuk pada rakaat kedua. Jadi rakaat kedua kita kembali berdiri Allahu Akbar. Nah, ketika kita masuk pada rukun yang kedua, maka kita kembali memperhatikan yang tadi. Kita tidak akan sebutkan lagi berdiri. Setelah itu membaca Al-Fatihah dan kemudian sunnah yang lain, setelah itu membaca surah-surah yang lain, kemudian ruku tumaknina, kemudian i'tidal tumaknina, kemudian sujud lagi sampai ke tasyahud. Nah, kita masuk pada rukun selanjutnya yaitu tasyahud. Dan kita langsung ambil tasyahud. Jadi tata cara yang tadi itu sudah kita tahu kan bagaimana duduk antara dua sujud. Nah, sekarang kita masuk pada tasyahud. Nah, at-tasyahud adalah rukun, tasyahudul akhir. Ya, kita umpamakan bahwasanya kita salat 2 rakaat. Maka tasyahud kan adalah salah satu rukun kan dalam salat. Jadi tasyahud wal julus. Jadi di sini 2. Jadi rukun yang ke-12 dan ke-13 adalah tasyahud dan duduknya. Jadi tidak boleh tasyahud dalam keadaan tidak duduk. Nah, jadi duduk juga adalah rukun. Jadi tasyahudnya rukun dan duduknya adalah rukun. Nah, tasyahudnya apa? Tasyahudnya yang biasa kita baca.
Jadi at-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adalah tasyahud. Itu yang dimanakan tasyahud. Jadi itu adalah rukun. Itu yang rukun ya. Jadi at-tahiyatu lillah sampai abduhu wa rasuluh itu adalah rukun. Adapun salawat yang setelahnya itu adalah sunnah. Jadi ketika tidak dibaca tidak akan membatalkan salat. Jadi rukunnya ketika kita tasyahud adalah duduk dan membaca tasyahudnya. Lafaz tasyahudnya yang tadi sudah kita sebutkan at-tahiyatu lillah. Nah, posisi duduk ketika tasyahud akhir maka tawarruk. Dan tawarruk seperti apa? Yaitu dengan memposisikan kaki dan seperti ketika iftiras, kemudian meletakkan yang kiri dan memajukan yang kiri di bawahnya, dan kita duduk di lantai. Kita duduk di lantai. Jadi bisa diambil gambar selanjutnya dulu sebelum iftiras ini ya. Yang tahiyat terakhir. Gambar selanjutnya yang duduk tawarruk. Nah, seperti ini. Jadi gambar 17 inilah duduk at-tawarruk. Inilah yang disunnahkan pada tasyahud yang kedua atau tasyahud akhir. Jadi posisi kaki seperti ini. Jadi kita duduk di lantai. Jadi tawarruk itu ulama mengatakan jadi ayam sibarijlahul yumna. Jadi kaki kanan itu berdiri seperti ini. Jadi itu berdiri seperti ini. Kemudian wa yuqaddimul yusra, dimajukan yang kiri ini di bawahnya, di bawah posisi kaki kanan. Kan wa yaj'alu maq'adahu 'alal ard. Nah, kemudian tempat duduknya itu menjadikan tempat duduk itu di lantai itu atau di tanah itu. Itu dikatakan tawarruk. Jadi tawarruk ini kita gunakan pada saat tasyahud, duduk tasyahud akhir. Nah, kemudian yang tasyahud yang pertama, tasyahud atau salat yang satu tasyahud saja, maka duduknya adalah iftirash. Al-iftirash dengan cara yang sudah kita sebutkan tadi, kan? Seperti orang yang duduk antara dua sujud. Itu dikatakan al-iftirash. Nah, jadi itu yang rukun. Ingat saya katakan bahwasanya rukun adalah tasyahud dengan lafaz yang tadi at-tahiyat sampai kan abduhu wa rasuluh itu adalah tahiyat. Kemudian setelahnya ada yang sunnah. Dan setelah sunnah disunnahkan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Itu adalah penyempurnaan atau itu adalah sunnah. Kemudian setelah itu sebelum kita salam itu lagi ada sunnah-sunnah yaitu membaca doa seperti Allahumma inni ta'awuz dari empat hal. Jadi kita disunnahkan untuk sebelum mengakhiri salat kita berlindung dari 4 hal. Berlindung dari apa? Dari azab kubur, kan? Berlindung dari azab neraka, azab kubur, azab fitnah hidup dan mati, dan azab dari Masih Dajjal. Jadi kita berlindung dari 4 hal ini. Jadi Allahumma inni auzubika dari min azabi jahannam atau azabil nar atau kemudian azabil qabr, kemudian min fitnatil mahya wal mat, kemudian min fitnati Masih Dajjal. Kita disunahkan untuk berta'awuz dari 4 hal tersebut. 4 hal itu. Jadi ketika kita membaca tasyahud, jadi tasyahud, lepas tasyahud dulu, kemudian bersalawat, kemudian berta'awuz dari 4 hal, dan setelah itu bisa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Jadi itu adalah sunnahnya. Nah, kemudian fi'liyahnya. Sekarang fi'liyahnya. Bagaimana posisi tangan? Posisi tangan ketika kita duduk tasyahud. Duduk tasyahud, karena ada tambahan berbeda dengan iftiras tadi, maka telunjuk. Jadi ada istilah yang pertama, kita letakkan kedua tangan ini di atas paha ataukah di lutut. Kemudian dan al-isbi ini diangkat, dan
diangkat, menunjuk, dan pandangan kita ke telunjuk ini. Jadi pandangan kita bukan tempat sujud lagi. Jadi pandangan kita ketika kita tasyahud, itu pandangan kita berada pada telunjuk kita, bukan lagi pada tasyahud. Jadi Rasulullah SAW sebagaimana hadis Ibnu Umar, beliau mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi sholati wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Jadi pertama meletakkan kedua tangannya pada lututnya, wa rafa'a isbi'ahul yumna, kemudian mengangkat telunjuk tangan kanan tangannya. Jadi bukan yang lain ya, bukan, tidak boleh yang lain. Yang diangkat adalah telunjuk bagian kanan, allati talil ibham, yang setelah ibu jari. Setelah ibu jari, allati talil ibham. Jadi yang setelah ibu jari. Fada'a biha wa rama basarahu ilaiha. Jadi kemudian berdoa atau membaca tasyahud yang tadi, kemudian salawat dan doa yang lain ta'awuz, kemudian pandangannya menuju pada telunjuk ini. Wa yadahu al-yusra ala rukbatayhi al-yusra. Kemudian tangan kirinya diletakkan pada rukbatayhi al-yusra, pada lutut yang kiri, kan, basitah alaiha. Jadi sambil diluruskan seperti ini. Jadi lutut jadi tangan kiri berada, jadi posisi seperti dalam gambar. Jadi menunjuk dan mata kita memandang pada telunjuk. Jadi adapun kapan diangkat, apakah digerakkan, itu juga ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Nah, setelah itu kan, ya, setelah kita sebutkan bacaan yang tadi, nah sekarang kan kita akan masuk pada rukun selanjutnya, yang ke-14 adalah taslim atau assalam. Jadi mengucapkan assalamu alaikum atau assalamu alaikum warahmatullah. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah ke kanan. Jadi mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah kan, itu yang rukun. Adapun yang ke kiri itu bukan rukun. Itu adalah wajib. Jadi mengatakan assalamualaikum pada assalamualaikum. Ketika kita melakukan assalamualaikum kanan, berarti kita selesaikan rukun. Ketika kita tidak salam pada bagian kiri, maka itu tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat karena rukunnya kita sudah laksanakan. Nah, kemudian tata caranya. Ya, tata caranya. Jadi langsung saja seperti ini, tidak ada istilah menundukkan kemudian mengangkat atau mengikutkan dengan telapak tangan. Nah, itu tidak ada. Jadi Rasulullah SAW atau dalam sebagaimana hadisnya Aisyah mengatakan, kana Nabi SAW yakhtimus salata bitaslim. Ya, Rasulullah menutup salatnya dengan salam. Kemudian dalam hadis Imam Muslim dalam sahihnya mengatakan bahwasanya innama yakfi ahadukum ayyada'a yadahu ala fakhidahu. Jadi ala fakhidhi, jadi cukuplah di antara kalian meletakkan tangan di atas paha, wa yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa man ala yasari. Kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya yang di samping dan yang di kiri. Jadi cukup seperti saya. Jadi tidak ada istilahkan mengangkat ataukah menggoyangkan kepala seperti ini kemudian salam. Jadi langsung saja assalamualaikum, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, itu dua lafaz itu. Adapun wa barakatuh, jadi yang sahih, yang warid dari Rasulullah adalah dua lafaz itu, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Nah, apakah ada wa barakatuh, tambahan wa barakatuh? Ada riwayat yang lain menambahkan wa barakatuh, akan tetapi riwayatnya dhaif. Jadi riwayatnya diriwayatkan dari Al-Qamah. Dalam salah satu pada sanadnya itu ada perawi yang bernama Al-Qamah. Al-Qamah itu adalah hadisnya dhaif. Jadi yang warid atau yang sahih dua lafaz itu, assalamualaikum ataukah assalamualaikum warahmatullah. Tambahan wa barakatuh, tambahan dhaif. Makanya jumhur ulama bahwasanya tidak menambahkan wa barakatuh. Nah, rukun yang terakhir at-tartib. Dari semua rukun yang sudah kita sebutkan harus tertib. Jadi tidak boleh dahulukan sujud kemudian ruku, tidak. Ataukah ruku kemudian berdiri, atau ruku kemudian setelah itu berdiri membaca Al-Fatihah, tidak. Jadi harus tertib dari yang 14 yang kita sebutkan ini.
Yang pertama adalah berdiri, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian ruku dan tumakninah, kemudian i'tidal dan tumakninah, kemudian sujud dan tumakninah, kemudian duduk di antara dua sujud dan tumakninah, 12. Kemudian setelah itu adalah tasyahud dan al-akhir dan duduk, kemudian duduk. Setelah itu adalah salam, kemudian yang ke-15 adalah tertib. Harus tertib. Jadi semuanya harus berurut. Itu adalah rukun-rukun salat. Jadi insya Allah kita akan tambahkan lagi cara-cara sunnah-sunnah yang lain dalam sesi yang kedua. Nah, jadi bila ada yang tidak jelas dari yang kita sebutkan tadi, silahkan ditanyakan pada sesi yang kedua. Assalamualaikum, bisa bertanya Pak Ustadz? Nah, Ibu, syukran jazakallah ya Ustaz atas penyampaian materinya. Jadi langsung saja kami persilakan kepada Ibu siapa tadi yang ingin bertanya? Mama. Baik, kami persilakan langsung saja untuk seluruh hadirin Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan dengan mengaktifkan mikrofon atau ditulis di kolom chat. Nanti kami akan persilakan secara berurutan untuk Ya. bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu, jurnalis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Yang saya mau tanyakan, yang saya mau tanyakan itu Pak Ustadz masalah duduk tasyahud ya. Bagaimana itu duduknya kalau misal duduk tasyahud untuk rakaat sholat seperti sholat subuh itu kan hanya 2 rakaat Pak Ustadz. Berarti kan tidak ada tasyahud awalnya. Dia hanya tasyahud akhir ya Pak Ustadz. Itu bagaimana cara duduknya Pak Ustadz? Ya. Nah, terus ya, yang kedua Pak Ustadz itu saya waktu materi yang lalu kayaknya ketinggalan itu masalah niat Pak Ustadz ya. Niat itu pada saat kita niat, saya pernah di majelis taklim ada juga Ustadz dia bilang kalau sholat itu niatnya Pak Ustadz pada saat kita takbiratul ihram sebelum Allah sebelum akbar itu kita baru niat. Bagaimana sebenarnya untuk niat itu Pak Ustadz? Ya, itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana posisi duduk ketika salat itu cuma 2 rakaat saja atau salat tasyahud dan tasyahud di tasyahud akhir atau seperti salat subuh ya. Kan salat subuh. Iya. Nah, ada ulama kan. Kalau Syafi'iyah kita langsung saja ya, itu kalau tasyahud itu semuanya tawarruk kan seperti itu. Namun sebagian ulama kan, mengatakan bahwasanya ketika salat 2 rakaat yang salatnya 2 rakaat saja, maka ketika tasyahudnya itu cuma iftirash saja bukan tawarruk kan, berdalilkan dengan hadisnya Aisyah dan mengatakan bahwasanya beliau mengatakan wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyat wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Jadi posisi seperti itu. Jadi ketika 2 rakaat itu posisinya adalah iftirash, bukan at-tawarruk. Tapi jadi seperti ulama sajud awal Ustaz.
begitu. Ya, seperti duduk antara dua sujud. Sujud. Oh, begitu. Jadi Istirahat. nggak seperti akhir ya, tasyahud Tapi akhir. Tawarruk. ulama lain karena lafaznya hadis mengatakan bahwasanya ketika dia tasyahud akhir, kan, tasyahud akhir maka duduknya adalah tawarruk. Maka menyamakan salat dua pun dikatakan akhir, kan. Dikatakan kalau Iya. seperti itu maka duduknya tawarruk. Jadi tidak ada masalah ya, tidak ada Oh, perbedaan boleh tentang kedua-duanya begitu, Pak Ustadz. jadi Boleh boleh saja yang kedua-duanya mana saya dipakai. kita lakukan, Oh, iya, iya. adalah insya Allah sahih Iya. karena duanya punya dalil. Cuma perbedaan adalah Iya. memahami lafaz hadis. Jadi boleh tawarruk ketika tasyahud, boleh tawarruk Boleh, ataukah boleh boleh istirahat. Yang istirahat ya, jelas Ustadz. ketika tasyahud akhir maka disepakati bahwasanya duduknya adalah tawarruk. Tawarruk. Yang jadi permasalahan adalah ketika tasyahudnya cuma satu saja. Ya, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ya, selanjutnya kita beralih ke Ada pertanyaan pertanyaan yang yang keduanya ada. tadi ya, ada pertanyaan yang keduanya tadi tentang niat, Iya, Ustaz. tentang niat. Apakah niat itu sebelum ataukah ketika kita masuk salat? Nah, perbedaannya ini juga kembali pada perbedaan tentang apakah niat itu rukun ataukah syarat sah. Apakah itu rukun ataukah syarat sah? Jadi kita sebutkan yang sebelumnya bahwasanya kita masukkan pada syarat sah. Artinya ketika syarat sah berarti itu di luar salat. Dan rukun yang pertama adalah berdiri, kemudian takbiratul ihram. Berarti dia tidak termasuk pada rukun. Ketika dijadikan rukun, maka dia dilakukan pada saat kita memulai salat. Jadi takbiratul ihram Allahu akbar baru berniat. Itu adalah mazhab Syafi'iyah. Adapun yang lain mazhab Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya itu adalah syarat sah dan itu dilakukan sebelum memulai salat. Dan yang jelas yang perlu diingat bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati. Syukron Ustaz atas jawabannya. Nah, selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan yang kedua lagi Ustaz yang ada di kolom chat. Saya bacakan dari Ibu Putri Tahira. Tapi Ustaz mengucapkan doa ketika sujud, apakah doa yang ada di dalam Al-Quran saja atau boleh doa apa saja? Dilafazkan secara pelan atau cukup dalam hati? Dan berapa lama maksimal waktu sujudnya, Ustaz? Bolehkah juga sambil berlinang air mata? Mungkin bisa dijawab, Ustaz. Ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya. Silakan. Bismillah. Tafadhol, Jadi Ustaz. ketika kita yang pertama disunnahkan, dianjurkan untuk memperbanyak doa dalam sujud. Seperti kita katakan tadi, Rasulullah mengatakan bahwasanya ketika kita sujud, maka pada waktu itu adalah masa terdekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah itu untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bahwasanya apakah doa kita harus dari Al-Qur'an ataukah tidak? Itu tidak mesti. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Saya dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ketika sujud atau ketika ruku. Jadi doanya adalah bisa saya di mana saja. Dan kalau mau yang warid dari Al-Quran, tapi bukan niat membaca Al-Quran, tapi niatnya adalah membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Ataukah sunnah doa-doa yang lain yang warid dari Rasulullah SAW apa saja? Ataukah doa-doa yang kita butuhkan pada saat itu? Mungkin ada hal-hal dalam kehidupan kita atau permasalahan pada saat itu, maka dipergunakanlah waktu itu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atau boleh saja dilafazkan silahkan dilafazkan selama itu bukan berbahasa lain, bahasa isyarat lain, kan silahkan dilafazkan tapi tidak sampai memperdengarkan yang lain atau membesarkan suara, dipelan-pelankan. Dan berapa lama maksimalnya? Silahkan berapa lama saja terutama ketika kita salat sendiri. Ketika salat sendiri. Kecuali salat jamaah, kita harus mengikuti imam ataukah imam juga tidak boleh terlalu panjang. Kenapa? Karena ada larangan memperpanjang salat
Karena di belakang kita tidak tahu apakah ada orang tua ataukah ada orang yang punya uzur atau ada yang punya uzur. Kemudian apakah boleh sambil menangis? Silahkan sambil menangis. Silahkan sambil menangis untuk menunjukkan bahwasanya betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa. Sama juga ketika kita mendengar imam membaca Al-Qur'an, jika itu yang menyentuh hati kita, itu tidak mengapa kita menangis. Abu Bakar seperti itu. Abu Bakar kayak Rasulullah SAW ketika meminta sahabat memanggil Abu Bakar untuk menjadi imam, Aisyah pada saat itu mengatakan bahwasanya dia itu la yamliku nafsahu, dia tidak bisa menahan dirinya, setiap dia mengaji, setiap membaca Al-Qur'an pasti menangis. Jadi itu tidak mengapa mengeluarkan air mata ketika kita dalam keadaan salat atau berdoa. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Mungkin saya rasa sudah jelas dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Selanjutnya pertanyaan lagi Ustaz dari kolom chat. Ada Pak Muhammad Fahmi. Ke Muhammad Fahmi, ini pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, saya pernah dengar salah satu waktu mustajab ketika berdoa yaitu dalam sholat setelah salawat atau sebelum salam. Apakah kita bisa berdoa semau kita ataukah ada ketentuan doa-doa yang harus diucapkan Ustaz? Waduh. Jadi sudah kita sebutkan tadi bahwasanya ada yang dianjurkan, kan? Jadi ada yang dianjurkan untuk kita baca ketika membaca salawat tadi. Di antaranya adalah kita berlindung dari 4 hal. Kan? Jadi itu adalah doa. Kita berlindung dari 4 hal. Jadi jangan mendahulukan yang lain dan meninggalkan yang dianjurkan. Kan? Ketika kita selesai melakukan itu, maka boleh berdoa yang lain. Karena Rasulullah sendiri mengajarkan kepada sahabat bahwasanya bacalah setiap di akhir salatmu, dubur kulli salat, itu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi boleh-boleh saja berdoa pada waktu tersebut. Dan terutama doa yang dianjurkan adalah berlindung dari 4 hal: api neraka, azab kubur, kemudian fitnah hidup dan kematian, dan juga fitnah Masih Ad-Dajjal. Syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Safruddin Hashim. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan umum tentang tata cara sholat tarwih. Apakah ada tahiyat awal atau setiap 2 rakaat selalu tahiyat akhir? Syukran Ustaz. Apakah ada tahiyat awal atau selalu tahiyat akhir? Ini apanya yang ditanyakan? Tata cara sholat tarwih Ustaz, apakah ada tahiyat awal atau setiap 2 rakaat selalu tahiyat akhir? Apakah ada tahiyat awal atau setiap 2 rakaat itu selalu tahiyat akhir? Nah, mungkin di sini yang diinginkan adalah ketika kita jadi salat tarwih itu boleh 2 rakaat secara langsung di setiap. Jadi itu yang sunnahnya ya, bahwasanya salat sunnah itu masna. Itu bahwasanya salat sunnah itu 2 rakaat di setiap 2 rakaat tahiyat. Ada juga yang boleh langsung 4 rakaat. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, ketika kita ingin salat sunnah langsung 4 rakaat, apakah ada tasyahud pertama? Ya, itu tidak ada. Jadi 1 tasyahud saja. Jadi langsung 4 rakaat dan diakhiri dengan tasyahud. Kalau itu maksudnya penjelasan tentang cara salat tarwih, apakah ada tahiyat awal atau setiap 2 rakaat selalu tahiyat akhir. Assalamualaikum Ustaz Tabe. Ini kan kita kalau yang di Makassar biasanya kan dua kan begitu Ustaz. Dan biasanya kan yang umum itu kan 8 rakaat ya Ustaz sebelum masuk salat witir ya, jadi 11. Pertanyaan saya, kan kalau kita kan langsung 2 rakaat ya Ustaz kalau salat tarwih, itu langsung salat tahiyat akhir ya Ustaz.
Ataukah nanti yang di 8 itu, Ustaz? Misalnya kalau mau yang 11 tambah witir itu, baru tahiyat akhir. Ataukah setiap 2 rakaat langsung tahiyat akhir? Atau gimana, Ustaz? Sudah ditangkap ya, Ustaz? Sekarang Yang nah, jadi salatnya adalah 2 rakaat kan? ya, selalu di 2 masjid rakaat, 2 di rakaat. Makassar ya, Ustaz, selalu di Masjid Makassar seperti itu. Totalnya yang umum itu kan 11 rakaat dengan witirnya. Yang menjadi pertanyaan, apakah setiap 2 rakaat itu sebelum salam itu salat tahiyat akhir langsung, ataukah salat atau tahiyat awal nanti di 8 baru tahiyat akhir. Pada saat maksud saya ditutup untuk Semuanya tahiyat semuanya akhir. harus Semuanya salat adalah tahiyat akhir ya, Ustaz ya. Semuanya adalah tahiyat akhir. Sama dengan salat sunnah-sunnah yang lain. Ya, Sama dengan saya salat arba'ah sampai 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat iya, setelah duhur atau rawatib itu. Jadi sama iya, setiap 2 rakaat itu adalah tahiyat tahiyat akhirnya. akhir. Ya, meskipun itu yang dianjurkan adalah 4 rakaat, akan tapi ketika dia salat masna 2 rakaat, maka setiap satu salat itu adalah salat sendiri. Kan Iya. dihitung satu salat. Jadi Oh, tahiyat iya. terakhir. Iya, ya. Ini mempertegas, Ustaz. Syukran atas pencerahannya. Ya, kasih. Syukron Bapak dan Ustadz. Selanjutnya kami beralih ke pertanyaan dari Ibu Atika. Afwan Ustadz, saya mau bertanya, bolehkah berdoa sebelum mengucapkan salam ketika tahiyat akhir? Mungkin sudah jelas tadi ini Ustadz. Ya, Ya sudah. pertanyaan, bolehkah berdoa sebelum mengucapkan sebelum mengucapkan salam ketika tahiyat akhir? Tafadhol Ustadz. Sudah tadi kita jawab ini bahwasanya ada doa ya. Memang kita diajarkan doa sebelum salam. Ini yang tadi kita bahas. Ya. Mengucapkan sebelum. Afwan Ustaz mau bertanya, boleh ke berdoa sebelum mengucapkan salam ketika tahiyat akhir? Ya. Ini sudah kita bahas tadi bahwasanya ada doanya, dan doa yang dianjurkan adalah berlindung dari 4 hal. Syukuran Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Surya Uya. Tapi Ustadz, gimana telunjuk digerakkan ke kanan atau ke kiri? Ataukah hanya mengangkat sekali telunjuk pada duduk di antara 2 sujud? Bagaimana itu Ustadz? Tafadhol Ustadz. Saya baca. Di mana telunjuk digerak-gerakkan ke kanan, ke kiri, ataukah hanya mengangkat sekali telunjuk pada duduk di antara dua sujud? Mengangkat sekali telunjuk pada duduk di antara 2 sujud. Yang pertama, di antara 2 sujud tidak ada ya. Jadi ketika kita tasyahud. Jadi telunjuk itu diangkat ketika kita tasyahud, bukan antara dua sujud. Jadi telunjuk diangkat ketika kita tasyahud. Nah, masalah mengangkatnya kapan atau menggerak-gerakkannya atau tidak, kan itu ulama berbeda pendapat. Yang pertama, dari hadis Abdullah dan Ibnu Zubair katakan bahwasanya ketika beliau mengisahkan tentang tata cara Rasulullah salat, beliau mengatakan wa wada yadahu yumna ala fakhid. Jadi meletakkan tangan kanannya itu di atas paha, dan wa asyara bi usbuhi. Kemudian mengisyaratkan dengan telunjuknya. Jadi menunjuk seperti ini. Nah, riwayat yang lain, ya, jadi riwayat Wa'il ibn Hujr mengatakan bahwasanya summa rafa'a isbi'ahu, kemudian mengangkat telunjuknya, dan fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Jadi kemudian saya melihat Rasulullah menggerak-gerakkan. Jadi menggerak-gerakkan sebenarnya. Jadi inilah yang jadi ke ulama bahwasanya ketika kita mengisyaratkan sambil menggerakkan. Nah, kemudian
ulama berbeda pendapat kapan digerakkan atau kapan diangkat. Kapan diangkat itu, dan sebenarnya tidak ada dari hadis yang menetapkan secara jelas kapan diangkatnya dan kapan digerakkannya, tapi ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Jadi yang pertama, mazhab Hanafiyah kapan diangkat, yaitu ketika tasyahud itu ketika mengucapkan la ilaha. Jadi mengangkat pas la, pada saat itulah diangkat menurut mazhab Al-Hanafiyah. Kemudian mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan kapan diangkat itu ketika mengucapkan illallah, kan? Jadi asyhadu an la ilaha illa, disitulah diangkat. Itu menurut mazhab Asy-Syafi'iyah. Kemudian Al-Malikiyah itu diangkat memang mulai dari awal sudah diangkat sampai terakhir. Jadi tidak ada tahdidnya, dia diangkat sampai terakhir. Kemudian Al-Hanabilah itu diangkat setiap lafzul jalalah, setiap ada kalimat Allahu itu diangkat. Jadi inilah 4 pendapat para ulama kapan diangkatnya. Nah, kemudian menggerak-gerakkannya bersandarkan pada hadis Wa'il Ibnu Hajar. Kemudian yang memandang bahwasanya kedua hadis ini bertentangan, mengatakan bahwasanya cukup dengan mengisyaratkan tanpa menggerakkan. Yang melihat bahwasanya hadis Wa'il Ibnu Hajar itu dhaif, maka tidak menggerakkan. Jadi saya ulangi kembali bahwasanya ulama berbeda pendapat. Yang jelas mengisyaratkan. Hadis yang sahih mengisyaratkan. Jadi menunjuk seperti ini. Kemudian ada tambahan lain sambil menggerakkan. Ulama berbeda pendapat apakah tambahan ini sahih atau tidak. Yang mengatakan sahih berarti dia mengikuti, menggerakkan. Yang mengatakan dhaif berarti cukup mengisyaratkan. Kapan diangkat sesuai dengan, jadi tidak ada juga yang secara tahdid, secara jelas mengatakan kapan diangkatnya, tapi ulama berijtihad bahwasanya mengangkatnya itu seperti yang saya sebutkan tadi menurut imam yang 4. Nah, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya pertanyaan lagi Ustaz di kolom chat dari Ibu Rahma FIKP Unhas. Assalamualaikum. Hukum kalau wanita pada saat sujud, mukena yang dipakai menutupi dahi. Bagaimana Ustaz? Tafadhol. Jadi sampai tidak menutupi dahi, sama dengan lelaki juga. Makanya ketika sujud, ketika mau salat, jadi usahakan seperti Rasulullah SAW katakan, jadi tidak ada perbedaan. Jadi ulama membedakan, tapi tidak ada hadis yang mengatakan bahwasanya tata cara perempuan sujud sama dengan membuka ini, ataukah kaki rapat atau tidak. Dan ada ulama yang membedakan perempuan dan laki. Tapi secara sahih bahwasanya Rasulullah tidak pernah mengatakan bahwasanya tata cara sujud perempuan dengan lelaki itu berbeda, tidak. Jadi saya ingatkan kembali, ketika kita sujud, maka kita diperintahkan untuk sujud menggunakan 7 anggota badan. Dahi ini, kan? Kemudian hidung, telapak tangan, 2 lutut, dan jari-jari kaki. Kira jelas. Syukron Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Andi Asni. Afwan Pak Ustaz, bagaimana perbedaan bacaan tasawuf awal dan akhir? Dan bagaimana bacaan tambahan doa sujud, apa dijaharkan atau dalam hati saja Ustaz? Tafadhol Ustaz. Jadi sudah tadi tentang doa dalam sujud, kan? Doa dalam sujud boleh dua-duanya, kan? Boleh dijaharkan, tapi tidak ketika kita salat dengan lain tidak memperdengarkan yang orang lain. Cukup dilafazkan tapi tidak memperbesarkan, ataukah dalam hati, kan? Atau dalam hati. Kemudian tentang bacaan tasyahud, kan? Sebenarnya tidak ada ya tasyahud awal dan tasyahud akhir itu juga, kan? Jadi kita membaca tasyahud, kan? At-tahiyatulillah, kemudian setelahnya adalah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bedanya nanti tahiyat akhir itu ditutup dengan atau ditambahkan dengan doa berlindung dari 4 hal, dan juga dianjurkan membaca doa di kulli dubur salah itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Maaf Pak Ustaz, ada tambahan Pak Ustaz, maaf Pak Ustaz, ada tambahan. Bagaimana Pak Ustaz kalau habis salam kanan dengan kiri,
Kan disapu muka Pak Ustaz. Mana itu disapu muka Pak Ustaz di depan. Iya, sampai Pak Ustaz. Jadi sebagaimana hadis Aisyah kita katakan tadi, bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtimu shalah bit taslim. Jadi mengakhiri salam dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi, dan tidak ada istilah membasuh ini, tidak ada. Dan itu tidak ada dari hadis, dan tidak ada anjuran yang dari hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ada setelahnya membasuh atau melap muka seperti ini, sebagaimana yang biasa dilakukan ya kebanyakan orang. Assalamualaikum kemudian seperti ini. Itu tidak ada mengusap muka. Syukran Pak Ustaz. Makanya Rasul as-shalah jadi pembukanya adalah takbiratul ihram, kemudian penutupnya adalah at-taslim. Syukron Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustaz dari Dwi Hartini Hasna. Permisi Ustaz, izin bertanya, semisal dalam sholat kita tidak sengaja lupa atau melewati satu gerakan dan baru sadar saat setelah salam, apakah salatnya perlu diulang Ustaz atau bagaimana? Syukran. Tafadhol. Misal dalam salat kita tidak sengaja lupa atau melewati satu gerakan dan baru sadar saat setelah salam, apakah salatnya perlu diulang atau bagaimana? Nah, inilah saya selalu tekankan tentang perbedaan antara rukun, wajib, dan sunnah. Jadi selalu saya tekankan pada awal bahwasanya kita harus bisa membedakan mana rukun-rukun salat, mana wajib-wajib salat, dan mana sunnah-sunnah salat. Karena permasalahan itu akan muncul ketika kita lupa sesuatu dalam salat. Nah, hal yang pertama, ketika kita lupa rukun salat dan yang telah kita sebutkan yang tadi, yang 14, mulai dari berdiri, kemudian takbir, membaca surah Al-Fatihah, ruku, sampai seterusnya sampai tasyahud akhir. Ketika kita lupa salah satu dari rukun itu, maka tidak ada toleransi kan untuk diganti dengan sujud sahwi saya, tidak. Tapi harus diulang, harus kembali kepada rukun itu. Nah, semua rukun kan, seperti umpamanya contoh, ketika kita sujud, dalam keadaan sujud, masih dalam keadaan rakaat pertama, kita sujud, tiba-tiba kita ingat, tadi saya lupa ruku. Maka pada saat itu kita harus kembali ke ruku. Dan kita harus kembali ke ruku, tidak boleh tidak. Kalau tidak kembali maka batal salat. Jadi kita harus kembali ruku, kemudian mengulang awal i'tidal, kemudian sujud. Itu ketika kita masih dalam keadaan rakaat pertama. Nah, ketika kita pada rakaat selanjutnya, rakaat kedua atau ketiga, kan, kemudian kita ingat bahwasanya sepertinya atau kayaknya tadi saya lupa ruku. Bagaimana? Maka pada saat itu rakaat yang pertama tadi terhapus. Maka yang menjadi rakaat pertama adalah rakaat kedua yang sedang kita lakukan. Jadi ketika kita sudah salat 2 rakaat, rakaat pertama itu terhapus, maka kita mulai dari rakaat kedua itu terhitung sebagai rakaat pertama dan tidak perlu mengulang takbiratul ihram. Jadi cukup menjadikan rakaat kedua itu menjadi rakaat yang pertama. Itu ketika kita mengingat yang kita lupa itu setelah rakaat selanjutnya. Nah, ada satu rukun ketika kita lupa, maka pada saat itu kita harus mengulang salat, yaitu takbiratul ihram. Itu satu-satunya. Ketika takbiratul ihram yang kita lupa, maka secara otomatis kita harus mengulang salat. Keluar, kemudian memulai Allahu Akbar. Rukun-rukun yang lain boleh kita ulang dalam keadaan salat. Dalam keadaan salat seperti yang kita sebutkan tadi, ya tergantung kita ingatnya kapan. Ketika kita ingatnya pada rakaat pertama, maka cukup kembali. Ketika kita ingatnya pada rakaat kedua, maka rakaat yang pertama terhapus. Dan terhitung rakaat pertama adalah rakaat yang kedua. Itu ketika rukun yang kita lupakan. Dan ingat, terakhir kita sujud sahwi. Nah, ketika wajib yang kita tinggalkan.
Wajib yang kita. Seperti apa yang wajib? Seperti bacaan atau takbiratul ihram, takbirat yang lain secara takbiratul ihram, takbiratul intiqal. Kita lupa mengatakan Allahu Akbar, atau kita lupa membaca tasbih, bacaan-bacaan dalam salat seperti subhana rabbiyal azim, atau ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la, ataukah seperti doa istiftah bagi ulama yang mengatakan istiftah adalah wajib salat. Sebagian ulama istiftah itu sunnah dan sebagian ulama mengatakan itu adalah wajib. Ketika wajib itu dilupakan, ini lupa ya, bukan ditinggalkan dengan sengaja, tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Ketika itu kita lupa, maka boleh-boleh saja atau tidak mesti kita kembali. Boleh diganti dengan sujud sahwi. Seperti yang biasa kan, lupa umpamanya imam, seperti tasyahud awal. Tasyahud awal adalah wajib, bukan rukun. Tasyahud awal adalah wajib, bukan rukun. Ketika itu dilupa, maka ditutup dengan sujud sahwi. Dengan sahwi. Nah, ketika kita ingat sujud tasyahud awal itu, kita ingat sebelum berdiri tegak, maka kita dianjurkan untuk kembali duduk untuk tasyahud. Ingat. Jadi ini penting dikatakan untuk tasyahud awal ini ya. Ketika kita kan pas ingin berdiri, kita ingat saya belum tasyahud awal, maka pada saat itu kita kembali duduk. Nah, apabila kita sudah berdiri tegak, maka pada saat itu kita tidak boleh kembali ke tasyahud awal. Kenapa? Karena kita sudah masuk pada rukun. Kan? Jadi ketika kita masuk pada rukun, maka tidak boleh kembali kepada hal yang wajib. Nanti cukup mengganti dengan sujud sahwi. Jadi itu. Kemudian hal-hal yang sunnah. Kalau hal yang sunnah, maka tidak perlu ganti dengan sujud sahwi. Seperti umpamanya lupa atau hanya membaca, tadi saya kayaknya membaca subhana rabbiyal a'la cuma sekali saja. Saya tidak membaca 2 atau 3. 2 dan 3 itu adalah sunnah. Maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Ataukah gerakan-gerakan yang lain. Seperti tadi, saya takbiratul ihram, tidak mengangkat tangan. Ingat, mengangkat tangan adalah sunnah saja. Sunnah fi'liyah. Maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Bisa dipahami ya? Jadi penting membedakan antara rukun-rukun, wajib-wajib, dan sunnah-sunnah salat. Syukron Ustaz atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut juga Ustaz, karena saya rasa berkaitan juga dari pertanyaan Pak Rasul Paki Gua ini di Gua. Bagaimana tata cara sujud sahwi Ustaz? Nah, sujud sahwi ini mungkin masih ada pertemuan selanjutnya. Sujud sahwi sebenarnya ada 3 pendapat para ulama. Kan? Kita sebutkan saya secara ini ya, nanti kalau ada kesempatan kita sebutkan secara detail. Sujud sahwi, tata caranya, ulama kan, dan mudah-mudahan ada ya pembahasan khusus tentang sujud sahwi. Ulama berbeda pendapat tentang sujud sahwi. Al-Hanafiyah mengatakan bahwasanya sujud sahwi itu letaknya setelah salam. Pendapat mazhab Hanafiyah, sujud sahwi letaknya setelah salam. Mazhab Syafi'iyah mengatakan sujud sahwi semuanya letaknya sebelum salam. Malikiyah dan Hanabilah ada rincian. Terkadang sebelum salam dan terkadang setelah salam. Itu tentang sujud sahwi, kan? Jadi kalau sujud sahwi 2 rakaat, bacaannya sama dengan bacaan orang ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Itu jadi nanti tafsirnya bagaimana, kapan setelahnya atau kapan sebelumnya, itu panjang ini. Atas jawabannya. Selanjutnya dari Ibu Diana Adam. Bismillah, afwan Ustaz. Bagaimana posisi tangan saat berdoa? Adakah pengaruhnya Ustaz posisi tangan dengan pengabulan doa? Syukran. Tafadhol Ustaz. Jadi posisi tangan ketika berdoa, posisi tangan, jadi ada hal-hal, ada keadaan tertentu tidak diangkat, ada keadaan diangkat. Apakah berpengaruh ketika diangkat? Itu berpengaruh. Ada hadisnya bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seorang hamba ketika mengangkat tangannya, dia berdoa, kan? Itu innallaha yastahi idza rafa'al abdu yadayhi ayyarji'ahu sifran. Bahwasanya Allah itu malu
ketika seorang hamba mengangkat tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mengembalikannya dalam keadaan kosong, artinya keadaan tidak menjawabnya. Jadi Rasulullah dalam keadaan sangat genting seperti dalam peperangan itu mengangkat tangannya sampai sahabat mengisahkan memberitakan bahwasanya sampai-sampai ketiak putih ketiak Rasulullah itu kelihatan, sampai-sampai ridaknya Rasulullah itu terjatuh sampai saking tingginya mengangkat tangan. Jadi ada pengaruhnya mengangkat tangan ketika berdoa. Syukron Ustaz atas jawabannya. Ini ada 2 pertanyaan lagi, sekaligus pertanyaan terakhir ini juga, karena bagi yang ingin bertanya mungkin di pekan depan disimpan pertanyaannya. Ini Ustaz ada dari kolom chat dari Ibu Atika. Afwan Ustaz, saya mau bertanya perihal imam yang biasanya langsung membaca surah Al-Fatihah setelah takbir pada salat tarawih tanpa ada waktu baca doa iftitah. Dan saya pernah mendengar katanya biasanya doa iftitah hanya di 2 rakaat pertama dan diniatkan mewakili seluruh rakaat ketika sholat selanjutnya. Bolehkah seperti itu Ustaz? Tafadhol. Jadi kembali lagi pada iftitah kan. Jadi iftitah apakah dia wajib atau sunnah? Bagi ulama yang mengatakan sunnah berarti tidak mengapa meninggalkan iftitah. Bagi yang mengatakan wajib maka tidak boleh ditinggalkan secara sengaja. Kemudian iftitah di mana tempatnya? Iftitah selalu namanya iftitah pembuka selalu dilakukan pada rakaat pertama saja. Dan kemudian rakaat kedua, ketiga dan keempat itu tidak ada baca surah iftitah. Jadi saya ulangi lagi bahwa setiap salat itu adalah salat tersendiri. Meskipun salat tarawih itu ada 8 rakaat atau 11 rakaat dengan witirnya, maka setiap 2 rakaat adalah salat sendiri. Artinya setiap kita memulai salat maka ada iftitahnya. Nah, kalau ingin cepat, imam terburu-buru, maka silahkan pilih doa iftitah yang pendek saja. Kan? Doa iftitah yang pendek saja, tidak usah yang panjang-panjang. Kan? Katakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, sudah. Tidak usah yang panjang-panjang. Kalau ingin cepat-cepat, tapi jangan sampai meninggalkan iftitah. Jadi tidak betul yang mengatakan bahwasanya pada 2 rakaat pertama saya ketika tarawih itu yang ada iftitahnya. Kemudian dari 4 rakaat sampai rakaat selanjutnya tidak ada iftitah. Ya, jadi setiap salat 2 rakaat itu adalah salat dikatakan salat sendiri, maka ada iftitah. Syukron Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan dari Ibu Hadrawati yang terakhir juga. Saya rasa sama juga pertanyaannya dengan Ibu Atika dan sudah juga dijawab oleh Ustaz. Dan, setiap kita memulai sholat pasti akan membaca Al-Fatihah lagi. Walaupun misalnya dalam 11 rakaat, setiap dua rakaat mulai kita harus membaca doa iftitah. Begitu Ustadz. Demikian sesi tanya jawab kita. Seperti biasa di akhir kajian ini kami berharap Ustadz untuk berkenan mendoakan kita semua terlebih dahulu. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فأنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ
من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Syukran jazakallah khair Ustaz atas semua ilmu, doa dan perhatian ikhlas yang telah diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustaz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia dan di akhirat. Amin. Kami juga tak lupa menyampaikan jazakumullah khair kepada seluruh hadirin yang sudah aktif dalam mengikuti kajian kita pada hari ini. Ilal liqa, sampai berjumpa lagi di Ahad depan di jam yang sama insyaallah. Kita memasuki pertemuan yang ketiga insyaallah minggu depan, dan izinkan kami menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz.